masih kembali kepada tadi perilaku orang tadi. Faqul lahu inna ad-dunya alladhi amaraka Allah bitarkiha. Artinya Allah memerintahkan kita jangan sampai kita tertipu dengan dunia ini. Wa nahaka 'anir raghbati fiha. Jangan sampai terus cintanya sama dunia itu luar biasa. Wa dhamina laka qadral kifayah minha. Allah sudah menjamin yang membuat kamu cukup. Tetapi semua itu la tahsulu illa bis-sa'i wat talab. Semuanya juga harus dengan bekerja, berikhtiar, keluar rumah, mencari. Kemudian sekarang akhirat, allati raghabaka Allahu fiha, yang membuat kamu itu terus cinta dan berusaha. Dan diperintahkan kamu, tadi dunia enggak diperintahkan. Diperintahkan untuk kamu mendapatkannya. Wa akhbaraka fi kitabihi wa ala lisani nabihi bi annaka la tanju fiha min adab. Engkau enggak akan selamat dari adabnya. Wa tafuzu bi thawabih, dan engkau akan sukses berhasil dengan pahala dengan berusaha untuk mewujudkan tadi dan berijtihad berusaha dengan maksimal. Taraka mudayyi'an naraka mudayyi'an laha, dan kita lihat kamu ini memang menyia-nyiakan itu semua. Wa ghaira muktarithin biha, tidak memelihara itu semua. Fama anta illa syakun murtab au ahmaq. Engkau ini ya sama sangat keliru, dan pikiranmu pun tidak menentu. Kamu bodoh, terperdaya. Qad akastal amra, engkau telah membalik-balikan masalah. Wa atal asya, dan meletakkan segala sesuatu bukan pada tempatnya. Apa alasan kamu nanti ketika berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepadamu untuk mengajak kamu, untuk memberikan arahan kepadamu dari dunia ke akhirat? Fa inda dzalika tanqati'u hujjatuhu wa la yadri ma yaqul. Kemudian Allah Subhanahu, dia sudah enggak punya dalil lagi kalau sudah di akhirat nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat ke-9 ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Afa aminu, apakah mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Yang datangnya azab itu enggak diduga-duga. Ya, fala ya'manu makrallah, yang tidak akan aman dari azab Allah kecuali kelompok-kelompok yang merugi. Jadi kita itu diperintahkan untuk selalu, ya saya katakan tadi, kita okelah belum ada seseorang yang kita mendampinginya. Kita baca Asma'ullahil Husna. Baca, dalami satu-satu. Oh, nama-nama Allah, atau nama-nama Asma'ullahil Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baca semua dan dalami itu. Memang Maha Pemurah, Maha Pengasih, tapi azabnya muntaqim. Artinya azab itu akan turun pada mereka-mereka yang memang mau melawan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang mutakabbir, yang sombong. Olehnya itu kehati-hatian itu penting sekali supaya kita tidak keliru dalam memahami dan melaksanakan perintah-perintah agama. Jadi semakin iman itu semakin kuat. Ya, saya tidak mengatakan kuatnya iman itu harus bertahun-tahun. Bisa Allah berikan sekejap saja orang jadi imannya bagus. Contoh umpamanya, kita tahu cerita antara Nabi Musa alaihissalam melawan tukang-tukang sihirnya Firaun. Ini udah orang-orang yang paling dekat, dan di zaman itu ilmu sihir itu yang paling tinggi sudah. Topnya ilmu sihir di zaman itu. Ketika terjadi dalam satu hari yang terbuka, di lapangan yang terbuka, masyarakat menyaksikannya, terjadilah tukang sihir Fir'aun melawan Nabi Musa alaihissalam. Mereka melemparkan tali, kayu kecil, semua berubah menjadi ular. Sudah enggak tahu jumlahnya, bisa ribuan, puluhan ribu. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Masyarakat melihat ini ribuan, puluhan ribu ular-ular kecil dan satu ular besar.
Tapi yang namanya tukang sihir Firaun, dia tahu bahwa ini adalah yang asli dan yang lain itu tipuan semua. Langsung mereka dapat hidayah dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apapun risikonya dia siap. Dan Firaun saat itu akan menurunkan azab, ya dia terima semua. Karena dia takut, dia tahu bahwa ini yang benar. Contoh dalam ilmu kita saat-saat inilah. Ini contoh untuk mendekatkan bagaimana memahami artinya takut sama Allah dan takut dengan hal-hal yang sekarang ini. Contoh kita dalam COVID-19. Yang tahu tentang wabah ini, para medis, dokter yang tahu betul, dia paling takut. Ya, masker, nanti ada masker kedua, masker ini. Tapi yang tetap bisa napas sih, jangan sampai nggak bisa napas. Dan ketemu sama orang, jarak, social distancing, semua dia takut. Yang nggak punya ilmu, tenang aja dia. Nah ini. Atau contoh seperti radiasi nuklir umpamanya. Biasa kan uji coba nuklir di mana begitu di satu daerah. Orang yang tahu tentang radiasi dia paling takut. Tapi kalau masyarakat umum, dia bilang silahkan uji nuklir di belakang rumah saya, gak ada masalah. Dia gak ngerti ilmunya. Dianggap ini mainan atau apa. Ini radiasinya, ini dahsyat. Jadi semakin dia tahu masalah tersebut, semakin takut. Ya, sehingga orang kalau semakin mengenal Allah, tahu Allah Subhanahu wa taala, pelajari, kumpul dengan orang-orang yang takut sama Allah, ya, dia mungkin belajar itu. Ya, contoh-contoh sederhana sebenarnya bisa dirasakan. Dia memohon, ini muncul kecintaan. Ketika kecintaan sama Allah muncul, perasaan takutnya pun muncul di situ. Jadi nggak bertentangan antara cinta dan takut, nggak bisa ditentangkan. Karena dia ingin mengharapkan ampunan Allah. Dia tahu Maha Pemurah. Dia takut dia nggak mendapatkannya nanti di akhirat. Dan dia takut apakah yang ada di hatinya ini terus dalam perjalanan ini tidak berubah sampai dia berjumpa dengan Allah. Kan dia takut juga. Dan tidak ada seorang pun yang tahu dan bisa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan itulah yang berbeda dengan ketakutan seseorang dengan makhluk yang lain. Kalau orang takut dari sesuatu, pasti dia lari dari sesuatu tersebut. Man khafa syai'an haraba minhu. Orang kalau takut dari sesuatu, pasti dia lari dari benda tersebut. Takut dari singa, pasti nggak berani dia dekat singa. Tapi kalau takut sama Allah, fafirru ilallah. Takutnya itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketakutan yang benar. Bukan malah menjauh, bukan malah berbuat maksiat. Ya kalau berbuat maksiat, dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Bukan aib orang berbuat maksiat, tapi aib adalah ketika berbuat maksiat tidak mau bertobat. Jadi saya nggak mengatakan orang berbuat dosa itu aib. Ya udah dosa, istighfar kembali. Tapi yang aib, yang tercela lah, sudah berbuat dosa tapi tidak mau istighfar.